Shalom. Apa kabar adik-adik? Wow, luar biasa. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Kayaknya nggak semangat. Kita coba sekali lagi ya. Inci panggil teman-teman Inci dulu. Ayo. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Adik-adik, puji Tuhan ya. Pagi hari ini Inci senang sekali boleh bertemu dengan adik-adik sekalian di sekolah minggu online kita di pagi hari ini. Adik-adik sudah siap ibadah belum? Pastinya sudah siap ya. Yuk, sebelum kita memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih sehat, kami masih kuat, kami yakin dan percaya itu hanya berkat anugerah Tuhan. Tuhan, kami siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, agar dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa sih yang mau jadi anak Tuhan? Pasti semua mau ya jadi anak Tuhan. Encik Kerut juga mau jadi anak Tuhan. Mulut, tangan, dan kaki kita gunakan untuk memuji Tuhan. Ayo sama-sama kita berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati kami ya Tuhan, berkati hidup kami. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita firman Tuhan pagi hari ini tentang Pentakosta. Sebelumnya Enci mau bertanya, adakah di antara adik-adik yang tahu
Apa arti kata panen? Apa ya? Ya, Cik jelaskan ya. Panen adalah kegiatan memotong atau memetik tanaman atau buah-buahan yang ada di kebun kita. Wah, bisa berupa sayuran, bisa berupa buah-buahan. Nah, adik-adik, di Yerusalem berkumpul orang-orang dari berbagai daerah. Dari berbagai bangsa mereka berkumpul di Yerusalem merayakan pesta panen. Mereka bersuka cita, mereka bergembira, mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati tanaman-tanaman mereka. Dan di antara orang-orang di sana ada juga murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, ketika mereka sedang bersenda gurau, tiba-tiba terdengar suara angin yang sangat keras. Bersamaan dengan itu juga adik-adik, turunlah lidah-lidah api di atas kepala para murid Tuhan Yesus. Pasti adik-adik bertanya, "Enci, lidah-lidah api itu apa sih?" Lidah-lidah api itu adalah seperti api yang berkobar ketika kita memasang lilin atau korek api. Nah, adik-adik, lidah-lidah api itu turun begitu saja di atas kepala para murid Tuhan Yesus. Dan seketika juga itu, para murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, ketika murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, ternyata mereka juga bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dan semua orang yang ada di sana boleh mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, di sana juga ada orang-orang yang tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mereka mabuk anggur. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tetap berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saat itu juga hari itu diperingati sebagai hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Bisa juga dikatakan sebagai hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik yang diberkati Tuhan, maukah adik-adik menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus? Apa yang harus adik-adik lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kehidupan kita, tutur kata kita, pribadi kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang yang ada di sekitar kita. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang boleh kita lakukan. Wah, cerita firman Tuhan kali ini mengajarkan kita banyak ya, untuk menjadi orang yang berani menyampaikan firman Tuhan, untuk menjadi orang yang berani bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Semoga bisa memberkati adik-adik semua, dan biarlah kita bisa menjadi anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Inci akan berikan ayat hafalan buat adik-adik. Yuk kita hafal sama-sama Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi ya, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memimpin kami
dan menuntun kami untuk bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini syukur kami dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Semoga bisa memberkati buat adik-adik semua ya. Nah, maukah adik-adik menjadi pekerja Kristus? Pasti mau dong. Enci juga mau jadi pekerja Kristus. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat-berkat buat orang yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, pekerja Kristus yang mulia. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Allahku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Allahku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.